Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul diskusi kami yaitu peta Krauk dan flip-flop. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Muhammad Safrizal, Sartika Rumondang Siburian, Rizka Lasmian Sipapaga, Irma Suryani Tampu Bolon, Rizky Hebilto Sormin, Prayogi Aditya. Adapun materi yang ingin disampaikan yaitu pengertian peta Krauk, peta Krauk 2 variabel, peta Krauk 3 variabel, peta Krauk 4 variabel. Flip-flop, pengertian flip-flop, flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop jika. Yang akan disampaikan oleh Rizka Lasmian, Prayogi Aditya, Irma Suryani, Sartika Siburian. Untuk materi pertama akan disampaikan kepada Rizka Lasmian. Kepada Rizka Lasmian dipersilahkan. Sebanyak itu pula kotak yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Carnot 2 variabel. Pada Keymap 2 variabel, di mana variabel yang digunakan yaitu 2. Misalnya variabel A dan B. Dengan catatan 1, untuk setiap variabel yang memiliki aksen, maka di dalam tabel disebut angka 0. Yang kedua, untuk setiap variabel yang tidak memiliki aksen, maka di dalam tabel ditulis angka 1. Dengan contoh, A aksen ditulis dengan 0, B ditulis dengan 1. Pada peta Carnot 2 variabel, bisa kita lihat dengan gambar Keymap 2 variabel dengan tabel kebenaran dan model Keymap 2 variabel pada gambar berikut. Demikian penjelasan saya tentang peta Carnot 2 variabel. Peta Carnot 3 variabel. Pada Carnot map 3 variabel, variabel yang digunakan yaitu 3. Misalnya variabel A, B, dan C. Desain pemetaan Keymap 3 variabel dapat dibentuk dengan 4 cara. Pada pembahasan ini, penulis hanya menggunakan desain pemetaan model 2 seperti berikut. Kita lihat pada tabel model 2 seperti ini. Kalau A dan B nilainya 00 dan C nilainya 0, maka hasilnya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan kedua, jika A dan B nilainya 01 dan C nilainya 0, maka hasilnya adalah A aksen, B dan C aksen, dan begitu seterusnya. Kemudian kita lanjut ke peta Carnot 4 variabel. Pada Carnot map 4 variabel, variabel yang digunakan yaitu 4, misalnya variabel A, B, C, dan D. Demikian pemetaan Keymap 4 variabel dapat dibentuk dengan 2 cara. Pada pembahasan ini, penulis hanya menggunakan desain pemetaan model 2 seperti berikut. Contohnya, pada desain pemetaan Keymap 4 variabel model 2. Jika A dan B nilainya 00 dan C, D nilainya 00, maka hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Yang kedua, jika A dan B nilainya 01, C dan D nilainya 00, maka hasilnya adalah A aksen, B, C aksen, dan D aksen. Yang ketiga, jika nilai A dan B 11, C dan D nilainya 00, maka hasilnya adalah A, B, C aksen, dan D aksen. Begitulah seterusnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan.
Prinsip dasar dari flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nama lain dari Oke, flip-flop lanjut Bang adalah Prayogi. multivibrator bistabil. Multivibrator adalah suatu rangkaian regeneratif dengan dua buah piranti aktif yang dirancang sedemikian sehingga salah satu piranti bersifat menghantar pada saat piranti lain terpancung. Saya akan menjelaskan tentang flip-flop RS. Flip-flop RS mempunyai dua masukan data, S dan R. Untuk menyimpan suatu bit yang tinggi, Anda membutuhkan S yang tinggi. Untuk menyimpan bit rendah, Anda membutuhkan R yang tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Sebuah rangkaian flip-flop RS. Tabel di bawah merupakan suatu keringkasan suatu kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop RS. Kondisi yang pertama adalah RS sama dengan 00. Oke, Ini berarti lanjut tidak Bang diterapkan Askiandel. pemicu. Dalam hal ini, keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Dapat dilihat dengan gambar di bawah di dalam tabel kebenaran flip-flop RS. Kondisi masukan yang kedua adalah RS sama dengan 01. Berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Kondisi masukan yang ketiga adalah R sama dengan 10. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. Kondisi masukan RS 11 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Saya akan menjelaskan mengenai flip-flop D. Flip-flop D dapat disusun dari flip-flop RS atau flip-flop JK yang masukannya saling berkebalikan. Hal ini dimungkinkan dengan menambahkan salah satu masukan dengan inverter agar kedua masukan flip-flop selalu dalam kondisi berlawanan. Rangkaian flip-flop D dapat kita lihat dengan gambar di bawah ini. Flip-flop ini dinamakan dengan flip-flop data karena keluarannya selalu sama dengan masukan yang diberikan. Saat flip-flop pada keadaan aktif, masukan akan terus ke saluran keluaran. Berikut di bawah ini ada tabel kebenaran mengenai flip-flop D. Selanjutnya, flip-flop JK. Flip-flop JK merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik atau up counter ataupun pencacah turun atau down counter. Rangkaian flip-flop JK dapat kita perhatikan di bawah ini ya teman-teman. Gambaran rangkaian di atas memperlihatkan salah satu cara untuk membangun sebuah flip-flop JK, J, dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulsa positif diberikan. Rangkaian RC mempunyai tetapan waktu yang sangat pendek. Hal ini mengubah pulsa lonceng segi 4 menjadi impuls sempit. Pada saat J dan K keduanya 0, Q tetap pada nilai terakhirnya. Pada saat J rendah dan K tinggi, gerbang akan tertutup. Maka tidak terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop. Pada saat Q adalah tinggi, gerbang bawah melewati pemicu reset segera setelah pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya tiba. Hal ini mendorong Q menjadi rendah, oleh karenanya J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Berarti bahwa pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan mereset flip-flop. Pada saat J tinggi dan K rendah, gerbang bawah tertutup pada saat J dan K keduanya tinggi. Kita dapat mengeset atau mereset flip-flop. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada tabel kebenaran di bawah ini. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Untuk teman-teman kelas lain yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Oke, saya sudahin presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.